Shalom saudara, terima kasih kalau pagi ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini saudara, saya percaya Tuhan masih terus menyertai kita. Dan kesehatan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Nah hari ini kita mau sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes. Dari kitab Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11, kita mulai dari ayat yang ke-12 yang judulnya tentang Yesus mengutuk pohon ara, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara yang ganjil. Nanti kita akan bersama-sama di ayat yang ke-14. Saya akan mulai. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah saudara, saat itu Yesus sedang berjalan. Dia kembali dari Kapernaum dan ingin ke Yerusalem, saudara. Ini adalah minggu-minggu terakhir sebelum Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib. Dan dia tahu dia akan menggenapi rencana Bapa di dalam hidupnya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu dia berjalan dari Kapernaum pengen ke Yerusalem, dia melewati jalan, ya kan, di situ disebut dengan jalan Yeriko. Nah di tengah jalan dia ketemu pohon ara, saudara. Tadi sempat saya ada fotonya, cuman saya belum sempat save, jadi kita nggak bisa lihat. Nah saudara yang sudah pernah ke Israel, saya sih belum saudara ya, tapi kalau mau ke sana jalan-jalan aja saudara, ya bisa ngelihat apa yang Tuhan pernah kerjakan. Tapi bukannya di sono datang kita doa, enggak lah, itu cuman sejarah saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu di jalan Yeriko itu ada pohon ara, saudara. Nah sampai hari ini pohon itu kalau nggak salah ada ya. Dan itu ditutupin dengan pagar, pohon ara itu udah kering, tapi tetap masih tumbuh, saudara. Nah dari kisah ini kita melihat apa, saudara? Ketika Yesus sedang berjalan, katanya dia lapar. Nah waktu dia melihat, wih pohon ara lebat banget buahnya, lebat banget daunnya, saudara. Yang biasanya kalau pohon ara lebat daunnya, pasti ada buahnya. Nah saudara, waktu Yesus mau ambil dari pohon itu buah ara, karena dia lapar, saudara. Di Israel tuh pohon ara tuh, buah ara termasuk buah yang cukup terkenal selain buah korma, saudara. Nah waktu Yesus mau ambil, ternyata didapati nggak ada buahnya, saudara. Waktu nggak ada buahnya, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengutuk pohon itu. Udah mati belum, saudara? Udah mati? Udah. Dia sudah mati, tapi belum kelihatan utuh. Waktu dia kutuk saat itu, waktu dia kutuk detik itu juga, pohon itu mati, saudara. Seperti gini, kalau kita ngambil daun, ya, waktu daun kita petik dari rantingnya, itu daun udah mati belum, saudara? Udah mati belum? Udah, karena dia terputus dengan sumbernya. Tapi udah layu, langsung layu? Tidak, dia butuh waktu untuk layu.
Nah, pohon ini ketahuan keringnya kapan, saudara? Kebesokan harinya. Waktu muridnya lihat, ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka lihat, saudara, ayat yang ke-20. Mereka melihat pohon ara yang Yesus kemarin doakan dan kutuk sudah kering sampai ke akar-akarnya, saudara. Jadi langsung mati itu pohon. Sampai ayat 21 dibilang begini, saudara. Next, ayat 21. Firman Tuhan lalu bilang begini, saudara. Maka teringatlah Petrus akan yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, Guru, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Mati nggak, saudara? Mati. Nah, hari ini kita akan mau belajar, saudara, firman Tuhan pagi ini. Bagaimana kita menang mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita, saudara. Karena manusia tidak lepas dari masalah. Nah, saudara, kalau ingat pohon ara, pertama kali pohon ini disebut di mana, saudara? Di Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setuju nggak, saudara? Nah, coba kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-7. Bisa cepat, saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang seperti ini. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Saya mau tanya sebelum saya lanjut. Kapan Adam dan Hawa tahu matanya terbuka dan mereka telanjang? Sejak kapan, saudara? Sejak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal Bapak udah larang, jangan dimakan. Tapi waktu mereka makan, saat itu juga matanya terbuka, saudara. Wow, mereka lihat mereka telanjang. Ya memang sebelumnya mereka telanjang, saudara. Tapi mereka tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kemaluan, saudara. Tapi waktu matanya terbuka, wah, dia takut, saudara. Dia takut, lalu dia tahu, Adam salah, saudara. Hawa tahu, dia juga salah. Karena melanggar dari apa yang Tuhan perintahkan. Waktu dia tahu dia salah, dia ngelihat dirinya, saudara. Lihat. Waktu dia tahu salah, dia ngelihat dirinya. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia berusaha mencari sesuatu untuk menutupi ketakutannya. Untuk menutupi kesalahannya. Dengan apa, saudara? Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara, Adam berusaha untuk menutupi ketakutannya. Adam berusaha untuk menutupi malunya. Adam berusaha untuk mencari jalan keluar atas masalahnya. Ini masalah nggak buat Adam, saudara? Masalah. Masalah pertama di Taman Eden adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maksud jatuh dalam dosa apa, saudara? Dosa itu artinya, maaf saudara, ini saya nggak nyaman. Dosa itu artinya, tahu saudara dosa artinya? Jangan apa-apa, itu dosa. Itu dosa. Dosa itu artinya dia kehilangan sasarannya. Dia nggak tercapai fokusnya. Misalnya saudara habis pulang kebaktian, saudara mau kemana? Misalnya mau ke Serpong. Nah pas mau ke Serpong ternyata pulang kebaktian saudara nggak ke Serpong. Kemana? Ke Tangerang tapi bukan ke Serpong. Ke Cisauk, saudara. Nah jauh nggak, saudara, Cisauk ke Serpong? Saya nggak tahu. Lumayan, saudara, ya. Dia sampai nggak ke tujuannya, saudara? Tadinya mau ke Serpong tapi dia ke Cisauk. Tidak. Kenapa? Kehilangan tujuannya. Masalah
itu terjadi ketika manusia kehilangan tujuannya, saudara. Waktu manusia kehilangan tujuannya, yang terjadi apa? Mereka berusaha untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya. Saya percaya saudara, setiap kita nggak mau hidup terus dalam masalah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tapi manusia tidak lepas dari masalah. Cuman pertanyaannya begini, bagaimana supaya saya bisa menang atas masalah? Saudara, kalau mau menyembuhkan sesuatu, yang kita perlu cari adalah apa, saudara? Akar masalahnya. Ketika akar penyakitnya kita tahu, dia akan sembuh. Setuju nggak, saudara? Misalnya gini, saudara. Saudara kita sakit gigi. Ada gigi yang berlobang. Lalu minum es, nyut-nyut, sakit. Sekarang saya mau tanya, yang salah esnya atau giginya yang berlobang, saudara? Halo? Apakah disalahin? Ini es kurang ajar nih, bikin gua sakit gigi. Ya yang salah memang orangnya, tapi orangnya yang lebih masalah adalah dia nggak tahu penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya bukan esnya, tapi gigi yang berlubang. Kebanyakan kita, saudara, maaf, bisa dikecilin dikit nggak ininya? Saya mau perbaikin. Oke. Nah, saudara, kebanyakan orang menyalahkan masalah. Ah, hari gini lagi krisis ekonomi, gimana usaha saya mau maju? Wah, kenapa keluarga saya berantakan? Karena istri saya, suami saya nggak pernah nawin saya. Kenapa kayak begini? Ya kamu sih, ya kan nggak pernah mau berusaha. Semua selalu menyalahkan masalah, tapi tidak pernah menemukan akar masalah, saudara. Seperti tadi, orang itu waktu makan es, yang disalahin jangan esnya, saudara. Tapi dia harus cabut gigi yang berlobang. Waktu gigi yang berlobangnya dicabut, waktu dia makan es, giginya nyut-nyutan nggak, saudara? Enggak, dia akan sembuh. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar supaya kita bisa menang atas setiap permasalahan kita. Menang dari masalah bukan artinya kita lepas dari masalah. Sekali lagi, saudara ya, menang dari masalah bukan artinya kita lepas dari masalah. Tapi menang dari masalah, kita tidak tenggelam dengan masalah. Karena yang membuat manusia tenggelam dari masalah, dalam masalahnya yang terjadi apa? Cemas, takut, khawatir, marah, gampang tersinggung, pikirannya kemana-mana, kurang tidur, terjadi insomnia, lama-lama daya tahan tubuhnya turun, kena penyakit, udah gitu nggak ketahuan sakitnya apa, pergi ke dokter diagnosa bingung dokter sakit apa, karena semua ada dalam pikiran, semua ada di dalam kepercayaan yang keliru. Sampai satu titik iblis bawa dia kepada kematian. Itu namanya mati dengan sia-sia, karena dia tenggelam dengan masalah. Hari ini kebanyakan orang begini, Tuhan tolong dong supaya masalah saya selesai. Tuhan kepengen bukan cuman masalahnya selesai, tapi akar masalahnya dibereskan, saudara. Saudara, kita lihat kejadian ini. Adam bermasalah saat dia putus hubungan dengan Allah. Ini permasalahan terbesar umat manusia. Kenapa dia putus hubungan dengan Allah? Ketika dia makan buah itu, Adam telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam telah kehilangan roh yang Tuhan berikan kepada dia. Roh Allah diberikan kepada manusia untuk apa? Supaya manusia punya hubungan dekat dengan Allah. Makanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa mesti segambar dan serupa dengan Allah? Supaya manusia bisa punya hubungan, bisa punya kedekatan dengan Allah.
Dan Allah ingin pakai manusia untuk berkuasa di bumi ini. Mendatangkan kerajaannya datang di bumi ini seperti di surga. Suasana surga datang di bumi ini seperti di surga. Kita dulu suka nyanyikan kan, suasana surga turunlah. Nah pertanyaannya, dimanapun kita ada suasana surga nggak saudara? Kalau bukan suasana surga berarti suasana yang lain. Suasana apa saudara? Suasana kerajaan kegelapan. Tuhan gak desain itu. Nah saudara, manusia diciptakan untuk itu. Makanya manusia selalu mau cari Tuhan. Karena manusia gak bisa putus hubungan dengan Tuhan. Tapi waktu manusia putus hubungan dengan Tuhan, iblis selalu mengkecokkan supaya manusia tidak punya gambaran yang jelas tentang Tuhan. Saudara coba tanya kepada banyak orang ya, saudara. Kalau iseng lah ke tetangga saudara atau ke siapapun, kepercayaan mereka tentang Tuhan gini loh saudara. Kalau saya baik, Tuhan baik. Kalau saya dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kabulkan secara apapun yang saya doakan. Padahal belum tentu saudara. Kalau saya rajin ibadah, ya kalau yang Kristen datanglah ke gereja rajin, pelayanan lah, jadi asyir lah, jadi pembawa kolektor lah, jadi pemain musik lah, jadi asyir lah, atau jadi pengkhotbah lah. Kalau misalnya Muslim, ya rajinlah datang beribadah dengan sholat yang rajin. Kalau Buddha datanglah ke wihara terus cari leluhurmu supaya diberkati. Kalau Hindu datanglah ke pura, bawa penyembahan. Semua tahu, mereka sadar akan Tuhan. Tapi paradigma, pandangan mereka tentang Tuhan rusak. Manusia baik, baru Tuhan baik. Manusia jahat, baru Tuhan jahat. Enggak seperti itu. Kenapa saya katakan enggak seperti itu? Saudara tahu waktu Adam dan Hawa ditipu dengan iblis. Dia bilang apa saudara? Kalau kamu kepengen sama dengan Allah, kamu mesti makan buah ini. Coba kita lihat saudara. Kejadian 1, Kejadian 3. Kejadian pasal 3, ini iblis tipu dengan ini saudara. Kejadian pasal 3, ular berkata kepada Adam, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini saudara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau sekali-kali berarti ditekankan. Kalau kamu makan dari buah ini kamu gak akan mati. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Iblis nipu. Kalau kamu mau sama seperti Allah, makan buah ini. Coba saudara perhatikan. Sebenarnya sebelum Adam dan Hawa makan, dia udah sama belum seperti Tuhan? Sudah sama belum saudara? Sudah. Karena Allah berkata gini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Yang kedua, kalau dia nggak serupa dengan Allah, nggak mungkin Adam bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya suka kasih contoh begini saudara. Kita bisa ngomong nggak sama anjing atau sama ikan saudara? Ya kita bisa ngomong, tapi masalahnya dia ngerti nggak saudara apa yang kita ngomongin? Nggak ngerti. Ini lagi banyak musim cupang, ketemu cupang yang disayang banget. Terus saya curhat sama cupang, lu tahu nggak? Ya kan dia sampai hari ini nggak bayar utang gua. Saya mau tanya, bisa kita ngomong itu? Cupangnya ngerti nggak saudara? Enggak, kenapa nggak ngerti? Karena nggak serupa. Dia mah ikan, binatang, kita manusia. Itu yang namanya serupa. Nah manusia dengan manusia serupa, dia bisa bersekutu. Tuhan dengan manusia tadinya serupa, dia bisa bersekutu. Tapi karena jatuh dalam dosa, keserupaannya diangkat saudara. Jadi nggak bisa lagi bersekutu dekat. Nah iblis tipu.
kalau kamu mau sama seperti Allah, makan buah ini, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Dari situlah muncul, kalau kamu baik, nanti Tuhan baik. Kalau kamu jahat, nanti juga Tuhan bisa jahat sama kamu. Diukur dengan perbuatan. Padahal saudara, waktu Adam ada di Taman Eden, sebelum makan buah itu, Adam tidak pernah tahu yang namanya masalah. Adam tidak tahu yang namanya yang seperti apa. Adam tidak tahu yang namanya yang jahat seperti apa. Karena Adam tetap hidup dalam hubungan dengan Allah. Fokusnya hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Manusia diciptakan untuk itu. Fokusnya hanya dia tertuju kepada Tuhan. Sekalipun dia melakukan kesalahannya, mungkin. Ini anggap bahasa yang sederhananya. Sekalipun Adam melakukan kesalahan, dia nggak tahu salahnya apa. Karena tetap Adam ada di dalam hadirat Allah. Tapi ketika Adam melanggar makan buah itu, saudara, masalah terjadi. Yaitu apa? Putus hubungan dengan Tuhan. Kembali lagi, saudara. Waktu mereka masalah, yang terjadi apa? Harusnya waktu mereka masalah, mereka datang dong sama Tuhan. Mereka datang dong kepada Allah Bapa. Tapi dia cari pohon yang bisa nutupi dia. Ketemulah daun dari pohon ara. Jadi pohon ara ini ibarat mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kemampuan sendiri. Dan ini yang Tuhan tidak senang. Padahal saudara, waktu Adam dia makan buah itu dan dia tahu telanjang, kan masalah saudara. Tuhan siapin solusi nggak saudara? Tuhan siapkan solusi? Apa solusinya? Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-21. Ini solusinya saudara. Kejadian 3 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saya mau tanya, masalah ketelanjangannya, masalah Adam, Tuhan sudah kasih solusi nggak saudara? Sudah. Di luar pemikiran Adam. Saya mau berkata kepada saudara, hari ini saudara ngadapin masalah. Coba cek yang pertama. Apakah kita kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita? Yaitu apa? Supaya kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Tetap hidup di dalam hadiratnya. Oke, ini pun masih banyak keliru. Persepsi tentang membangun hubungan dengan Tuhan dan hidup di dalam hadirat Allah. Nah saudara, nanti kita akan kembali ke sini. Kita lihat dulu. Setiap masalah kita Tuhan berikan solusi. Amin saudara. Harusnya Adam datang dong kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan solusinya. Dan dia buat dari kulit binatang untuk menutupi tubuhnya. Untuk menutupi auratnya. Untuk menutupi kesalahannya. Untuk menutupi kelemahannya. Hari ini saudara, Tuhan mau kita ketika masalah ada, supaya jangan tenggelam dengan masalah. Yang kita harus alami apa saudara? Datang kepada dia, andalkan Tuhan saudara. Coba kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita mulai ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia disamakan seperti apa? Ayat yang ke-6, ayat berikutnya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Lihat saudara. Berarti masalah terus enggak? Masalah terus. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun. Di negeri padang asin yang
tidak berpenduduk itu kering banget, saudara. Saudara ingat waktu Yesus ketemu pohon ara, apa yang Yesus lakukan ketika nggak ada buahnya? Dia kutuk. Dan firman Tuhan berkata tadi ketika Adam mengalami masalah, dia telanjang, dia takut, apa yang dia lakukan? Dia cari ara, daunnya dia tutupi. Kemaluannya, ketakutannya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak mau mengandalkan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan ingin kasih pelajaran. Waktu Tuhan kutuk pohon ara, Tuhan ingatkan kepada kejadian di Taman Eden. Pohon ara mengingatkan bahwa manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia mencari solusinya dengan kekuatannya sendiri. Yang terjadi apa? Tuhan mengutuk itu. Tuhan menghukum itu. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi, dia akan terus hidup dalam masalah seperti tanah yang kering. Saudara yang memahami berkata amin. Tapi saudara, ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya seperti apa? Disamakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mau mengandalkan kekuatan sendiri, pohon ara itu, atau saudara mau mengandalkan Tuhan? Saudara, mengandalkan Tuhan ini bukan sekedar solusi, tetapi inilah hakikatnya manusia. Manusia tidak bisa tidak untuk mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau gitu yang dimaksud mengandalkan Tuhan apa? Yang dimaksud mengandalkan Tuhan, kembali lagi saudara. Manusia itu diciptakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Supaya dia hidup di dalam hadirat Allah. Nah hari ini coba saudara kita mau sama-sama bongkar paradigma atau pemikiran yang salah. Orang membangun hubungan dengan Allah hanya diukur dengan doa secara lahiriah. Ketemu nasi doa. Ketemu masalah masuk ke kamar doa. Saudara, hubungan dengan Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak bisa dengan liturgi-liturgi apapun. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah ada di dalam hati kita ketika kita percaya. Jadi dengan kata lain, dimanapun kita ada, kita tetap harus mengandalkan dan punya hubungan dengan Tuhan. Maaf saudara, kalau saya mau pakai kata ini biar kita cepat langsung terbuka. Ketika saudara buang air pun di toilet, kita bisa punya hubungan dengan Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Waktu kita mandi, kita bisa hubungan dengan Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Waktu kita jalan, kita bisa bangun hubungan dengan Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Waktu kita masak, waktu kita goreng, di situ juga kita bisa bangun hubungan dengan Allah. Karena Allah di dalam kita. Maaf saudara, kadang-kadang kita pakai parameter begini. Kalau orang tidak ke gereja, orang nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau mau bangun hubungan dengan Tuhan, rajinlah datang ke gereja, rajinlah pelayanan. Itu salah. Itu yang iblis bangun sehingga kita tidak bisa punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dibatasi dengan aturan-aturan agama. Saudara, Tuhan datang ke dunia tidak membawa agama. Justru agama yang membatasi hubungan dengan Tuhan. Dengan berbagai cara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pertanyaannya demikian. Kenapa bisa alasannya Allah di dalam kita? Saudara, waktu kita percaya kepada Allah, Allah memberikan kita hidup yang kekal. Amin saudara.
Barang siapa yang percaya kepadanya, dia diberikan hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidupnya Allah, yaitu Zoe life, di mana diberikan di dalam saudara dan saya. Seperti apa? Seperti waktu Adam diciptakan. Waktu Tuhan membuat dari debu tanah. Sudah hidup? Belum. Dia menghembuskan nafasnya. Dia memberikan roh Allah ada di dalam dia. Berarti waktu Adam dihembuskan nafas Allah, Adam diberikan hidupnya Allah. Dan dia hidup menjadi serupa dengan Allah karena roh Allah ada di dalam Adam. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, hilang roh itu sehingga manusia tidak bisa bersekutu. Tapi Yesus datang ke dunia Desember ini mengingatkan kita, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Maksudnya bukan untuk membawa kita masuk surga, tetapi untuk mengembalikan lagi manusia kepada penciptaan awal. Bahwa manusia diciptakan, dia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, supaya manusia bisa kembali lagi berdamai dengan Allah. Bisa kembali lagi bersekutu dengan Allah. Karena hidupnya Allah diberikan di dalam dia. Ketika manusia percaya. Yang percaya kepada Yesus katakan amin. Saudara sudah diberikan roh Allah dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah, mengandalkan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita tahu roh Allah di dalam kita. Bisa katakan dengan saya, roh Allah ada di dalam saya. 2, 3. Roh Allah ada di dalam saya. Berarti kalau saudara pergi ada roh Allah? Saudara lagi di kamar mandi ada roh Allah? Saudara di dapur ada roh Allah? Disitulah untuk kita membangun hubungan dengan Allah, artinya hidup di dalam hadirat Allah. Hidup di dalam hadirat Allah sederhana. Maksudnya apa, Jack? Maksudnya tetap sadar akan Allah. Kalau Allah hadir di dalam hidup kita, kita sadar kehadirat Allah, itu artinya kita tetap hidup di dalam hadiratnya. Kadang-kadang maaf saudara, tadi sekali lagi saudara ya, tadi mengingatkan lagi waktu Cirani nge-WL. Tanpa disadari, dalam pemikiran banyak orang percaya masih begitu. Tadi Cirani mewakilkan dan mengingatkan saya kembali. Kita minta supaya Allah hadir. Kita undang Roh Kudus. Mari sembah dia lebih kuat lagi supaya Tuhan hadir di tengah kita. Itu saudara, itu banyak pemikiran yang seperti itu. Saya mau berkata, Tuhan Yesus mau bilang begini. Waktu kita percaya, roh Allah ada dalam kita. Saudara meninggalkan gereja, roh Allah ada dalam saudara. Tinggal masalah yang kita sadar atau tidak. Amin saudara. Coba kita lihat dengan cepat. Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Ini yang dimaksud mengandalkan Tuhan. Supaya kita bisa berbahagia. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara coba lihat, rohnya besar kecil? Rohnya besar kecil? Berarti roh siapa? Roh kita, roh manusia. Penyembah, maksud penyembah begini saudara. Penyembah bukan hanya sekedar yuk kita nyembah Tuhan di gereja, angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang dimaksud penyembah itu adalah menghormati. Itu penyembah. Di dalam Yunani disebut dengan proskuneo. Nah, orang menyembah itu artinya menghormati. Misalnya contoh saudara ya. Misalnya contoh nih. Ini ada seorang sepasang suami istri. Lalu suaminya dapat tugas ke luar negeri. Jauh secara tempat dengan istrinya. Nah, di luar negeri ada banyak kesempatan untuk suaminya bisa selingkuh. Saya mau tanya saudara, bisa nggak suami selingkuh karena dia dengan istrinya? Bisa? Sangat bisa. Tapi dia tidak akan melakukan itu kalau dia tetap menghormati istrinya. Setuju dengan saya? Sekalipun di tempat yang berbeda, sekalipun di situasi kondisi yang berbeda,
Kalau dia punya sikap hati menghormati istrinya, dia tidak akan lakukan hal itu. Sekalipun istrinya tidak tahu. Yang ngerti katakan amin. Itu namanya penyembah. Menghormati. Dimanapun kita ada, kita sifat menyembah. Adalah sifat menghormati Tuhan. Di rumah makan, ada pegawai yang salah, kita kayaknya mau marah. Lama, kita udah nunggu, kok yang lain dikasih, padahal kita udah pesen dulu, kita mau marah. Kita kan penyembah, maksudnya apa? Bukan hormati orang itu, tapi hormatilah Allah ada di dalam hidupmu. Itu adalah penyembah, worshiper. Yang mengerti katakan amin. Kita bisnis, ada kesempatan untuk kita bisa tipu sini, tipu sono. Tapi karena kita penyembah, kita menghormati Tuhan dong. Karena dia ada dalam kita. Nah, penyembah yang benar itu artinya apa? Yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena orang percaya tidak bisa dibenarkan oleh perbuatannya, tapi oleh penebusan Yesus dia dibenarkan. Nah, sikap penyembah itu apa? Dia menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu menghormati Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dia dan di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Kebenaran di sini artinya, oke, saya lihat sebentar supaya saya nggak salah, saudara. Ini kebenaran yang dimaksud Tuhan sendiri atau kebenaran berbuat yang benar. Ada banyak orang keliru dari hal ini, saudara. Yes, kebenaran di sini disebut dengan aletheia, bukan dikaius sunai. Aletheia itu adalah bicara tentang pribadi Yesus. Jadi kalau dia penyembah, saudara yang percaya hidup mengandalkan Tuhan, selalu hidup dalam penghormatan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang hidup dalam penghormatan akan Tuhan, artinya dia selalu sadar roh Tuhan ada di dalam rohnya. Berarti dimanapun dia ada roh Allah. Dan yang kedua, dalam kebenaran. Dan kebenaran maksudnya apa? Dan percaya hanya mengandalkan Yesus adalah sang kebenaran. Itulah yang Bapa kehendaki. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Dan yang kedua, orang yang mengandalkan Allah datang, bukan datang ke pendeta, saudara tolong dong Pak doain. Bukan, tapi orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam Yesus, apa yang dia lakukan. Yesus berkata gini, datanglah kepadaku yang lemah, letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Datang kepada Yesus. Karena dia adalah jalan yang memberi kelegaan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah itu mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan bukan artinya kita bangun hubungan dengan Tuhan dengan sikap agamawi, bukan. Tapi dengan sikap gaya hidup yang menghormati Tuhan. Itulah penyembah karena roh Allah ada di dalam kita. Amin saudara. Saya ingat sekali waktu di Bangka. Kita mau KKR saudara. Teman saya udah puasa setengah mati. Jiran kita bangun, saya bertiga. Saya sama satu teman saya lagi udah bangun siang saudara. Wah yang satu saudara teman saya udah bangun pagi, dia di pojok ngapain, dia berdoa sambil bahasa orang. Lalu kita berdua, kenapa nih orang nih? Lagi doa kita kenapa? Ya doalah sama Tuhan kita mau KKR. Lalu konsep tentang agama banget. Jangan mau tugas baru kenceng-kenceng hubungan dengan Tuhan. Puasa lah, bahasa roh kenceng-kenceng. Puasa dan bahasa roh bukan karena tugas, tapi itu lifestyle, gaya hidup seorang penyembah atau penghormat yang menghormati Tuhan. Bahasa roh setiap saat. Nanti waktu kita mau KKR, ya kenapa? Kita tahu kok Tuhan ada di dalam kita. Jangan batasi Tuhan dengan kegiatan agama. Ada orang mau KKR, maaf saudara. Dia puasa dulu supaya urapan Tuhan kenceng. Emang urapan Tuhan bisa dibayar dengan puasa? Urapan Tuhan sadar kalau Tuhan ada di dalam dia. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Itu dia, saudara. Ini yang membuat orang gak bisa dekat dengan Tuhan. Dibungkus dengan agamawi. Tuhan tidak pernah membangun agamawi. Tapi Tuhan mau kita tetap punya hubungan dengan Allah. Itu adalah menghormati Tuhan. Jangan sampai Tuhan kutuk. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan mau mengandalkan Tuhan. Andalkanlah dia, karena dia adalah sumber segalanya. Setuju dengan saya, katakan amin. Hari ini kita belajar. Belajar apa? Pertama, kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Karena pohon ara mengingatkan di Taman Eden, Adam dengan kekuatan sendiri mau coba cari solusinya untuk lepas dari masalahnya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berikan solusinya. Gimana kalau begitu? Tuhan gak mau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan mau kita mengandalkan Allah. Maksud mengandalkan Allah apa? Jangan dibungkus dengan tanda petik hal-hal agamawi. Tapi mengandalkan Allah, sadar kita penyembah. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita menghormati Tuhan dalam segala hal. Amin, saudara. Kita adalah penyembah. Kita adalah orang yang selalu menghormati Tuhan. Karena roh Allah ada dalam saudara. Penyembah yang benar, dia sadar roh Allah dalam diri dia. Dan dalam kebenaran. Maksudnya apa? Dan tetap ada di dalam Yesus. Andalkan Yesus, percayalah. Kalau dia sumber jawaban setiap apapun yang kita alami. Tuhan tidak mau kita tenggelam dengan masalah. Bukan artinya setiap masalah kita bebas. Tuhan mau gini, kita menang dari masalah. Amin, saudara. Waktu masalah datang, Tuhan hanya berikan kelegaan. Sekalipun masalahnya belum beres, kalau kita lega, kita bisa menang. Amin, saudara. Jangan masalahnya belum beres, kalau belum masalah itu pergi, seolah-olah Tuhan belum tolong. Sekalipun masalah itu ada, tapi kalau dia diberi kelegaan, dia beri kekuatan, itu Tuhan sudah jawab, saudara. Masalah itu. Amin, saudara. Masih bokeh, nggak apa-apa masih bokeh, tapi ada ketenangan. Ada kekuatan, berarti Tuhan sudah tolong, saudara. Tinggal nunggu berkatnya Tuhan, kapan kita nggak tahu datangnya. Tuhan pakai banyak cara. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, solusinya Tuhan sudah siapkan di luar dari pemikiran kita. Adam, dia sudah disiapkan solusinya di luar pemikiran kita, bahwa Tuhan sudah menyiapkan kulit binatang. Berarti kalau kulitnya diambil, ada korban nggak, saudara? Halo? Ada korban, dia disembelih, kulitnya dan itu dibuat untuk menutupi Adam. Berarti di kulit itu masih ada darah, saudara? Yes, hari ini apapun masalahnya, Tuhan kasih solusi buat kita. Kita mau datang ke dalam perjamuan, kita mau makan tubuh dan darah Yesus sebagai pengingat apapun yang kita alami di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan jawaban. Sekalipun masalah ada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, dia memberi kita kelegaan. Saudara siap menerima tubuh dan darah Yesus? Terimalah dengan percaya bahwa di kayu salib dia sudah memberi kemenangan dengan kita, bahwa di kayu salib dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita akan masuk ke dalam perjamuan. Sebelum masuk dalam perjamuan, saya mau berdoa untuk tutup firman, musik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Engkau mengutuk pohon ara, Engkau mengingatkan kami. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kami mengandalkan Engkau. Dan hari ini firman-Mu mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan-Mu. Kami orang yang sudah diselamatkan. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu Bapa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada, kami mau tetap menjadi penyembah-Mu. Kami mau tetap menghormati-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus. Sekalipun banyak kekurangan, tapi firman-Mu mengingatkan kami. Untuk kami tetap hormat akan Engkau. Dan kami mau tetap bangun hubungan dengan-Mu. Karena Roh-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau makan perjamuan yang kudus ini.
Biarkan ini mengingatkan tubuh dan darah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya dan kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus.